Berikut adalah kemudahan Scholar ketika bergabung dengan SGMS, Scholar Gaming Management System. Nah, pertama setelah login, di sini kita bisa klik menu, kemudian bisa melihat dari mulai dashboard sampai my wallet. Ya, salah satu kemudahan yang paling dirasakan adalah ketika teman-teman bermain itu bisa langsung melihat berapa total seven token yang sudah dihasilkan dari seluruh akun. Jadi kalau memainkan 3 akun misalnya, total sudah menghasilkan berapa, itu muncul di sini. Dan kemudian bagi hasilnya, sebagai contoh 30%-nya itu langsung muncul juga di sini. Sehingga ini bisa menjadi catatan yang sifatnya up to date ya, setiap saat bisa diakses, bisa diupdate, bisa dilihat, dan begitu klaim manajernya melakukan klaim dari akun yang dimainkan, otomatis nanti saldo balance seven tokennya akan masuk ke sini muncul. Dan selanjutnya untuk melakukan withdraw tinggal diklik withdrawnya dan tinggal dimasukkan walletnya, mau dikirim ke P2P B2B, ke MetaMask atau ke exchanger yang lain atau ke KIC wallet aplikasi. Ini bisa di input di sini ya, nanti jumlahnya berapa bisa ditambahkan. Nah, ini sekarang balance-nya 0 ya, ini baru perdana. Oke, selanjutnya apalagi yang bisa didapatkan di sini? Kemudahan-kemudahannya banyak sekali. Selain barusan nanti di akhir program setiap 15 atau 16 hari atau setiap 1 bulan itu bisa langsung mengakses berapa seven token yang didapatkan dan on system, semuanya on system ya. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah apply Scholar, contoh untuk Scholar ini sudah disetujui 2 akun ya, maka selanjutnya kita bisa langsung di sini klik actionnya yang ada tanda warna biru. Ini bisa langsung dilihat berapa balance seven token dari satu persatu akun tersebut dan bisa melakukan generate barcode setiap saat ya. Jadi tidak perlu disimpan di memori, di galeri ataupun di print gitu ya. Ini cukup masuk ke sini saja, cukup masuk ke SGMS, kemudian di generate barcode setiap saat. Jadi kapanpun begitu mau melakukan misi harian ya, itu tinggal masuk ke SGMS, kemudian selanjutnya di bagian dashboard, saya ulang ya, begitu masuk ke SGMS di bagian dashboard akan muncul akun-akun yang sudah berjalan, sudah di approval sama manajernya ya. Jadi kalau ada 2 akun maka akan muncul 2 akun seperti ini, tinggal diklik yang warna biru kemudian generate barcode, akan masuk ke barcode barunya, bisa dilihat ya, bisa di scan dan bisa dimainkan akunnya. Setelah selesai tinggal masuk ke yang kedua, sama, generate lagi, scan lagi, mainkan ya. Setelah selesai kita bisa melihat berapa seven token update yang sudah diperoleh ya, dan ini adalah seven token keseluruhan. Nah, berapa seven token yang didapatkan begitu sudah selesai 15 hari atau 1 bulan ya, maka kita bisa masuk lagi ke my wallet ya. Jadi inilah kemudahan-kemudahan teman-teman yang bergabung di SGMS sebagai Scholar. Dan sekali lagi reminder untuk tahapannya, setelah registrasi memasukkan data lengkap ya, passwordnya jangan lupa dicatat, jangan sampai hilang ya. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan adalah update profil. Di sini ada yang warna hijau ya. Kemudian setelah update profil yang warna kuning yang bawahnya ini adalah update device-nya, berapa handphone yang dimiliki yang akan digunakan ya. Satu handphone bisa untuk 3 akun. Oke, sekarang untuk update sosial media. Nah, ini penting sekali. Jadi diwajibkan teman-teman Scholar itu untuk update sosial media ya. Nah, misalnya kalau foto mau ditambahkan boleh, silahkan. Kemudian sosial media di sini bisa kita lihat contohnya ya. Ini adalah akun Scholar anak saya ya, karena masih TK. Jadi untuk sosial medianya yang bapaknya dulu ya. Nah, ini
tinggal dimasukkan saja username-nya seperti ini, kemudian klik update sosial media. Ya, nah kemudian setelah update sosial media, yang harus ditambahkan lagi adalah device information atau add device tadi di bagian depan ya. Oke, nah di add device sebagai contoh ada 2 handphone, 3 handphone, ini bisa langsung add device di sini. Ya, kemudian brandnya apa, ya kemudian device name-nya apa, Samsung jenisnya gitu ya misalnya. Kalau jenis yang lain silahkan dimasukkan sendiri ya. Kemudian tinggal diklik add device information ya, karena dengan ditambah di device maka selanjutnya bisa apply SCMS atau akunnya lebih banyak lagi ya. Nah kemudian bagaimana kalau handphonenya yang bawah ini sudah dijual misalnya gitu ya, mau dihapus tinggal dipijit yang merah di delete ya. Kalau mau diedit tinggal yang tengah ya untuk edit. Baik, selanjutnya bagaimana untuk mencari program sekolarnya. Nah, ini juga salah satu kemudahan ya. Jadi begitu sudah bermain, misalnya sudah ada 2 akun yang saat ini, masih cukup waktu setiap hari untuk memainkan lebih dari 2 misalnya. Atau kalau sudah 3, ada handphone lain mau memainkan nambah 3 misalnya. Maka selanjutnya yang dilakukan adalah find scholarship. Menu find scholarship. Nah, ini silakan, banyak sekali pilihan di sini, program-program scholarship dengan beberapa manajer yang saat ini juga sudah membuat grup di WhatsApp juga untuk komunikasinya secara langsung dengan manajer ya. Jadi nanti selain komunikasi secara online di sistem SCMS ini, secara online di WA-nya juga berjalan ya untuk komunikasi. Misalnya ada yang ditanyakan dan kedepannya tentang strategi dan lain sebagainya akan dibahas juga. Nah, sebagai contoh saya akan mencari di salah satu program scholarship ya. Kemudian di sini ada Khoisan Deas ya. Saya akan klik see detail. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk apply scholarship ya. Nah, ini tinggal diklik apply scholarship-nya. Ya, nah detail dari username-nya muncul di sini, kemudian siapa manajernya kita bisa melihat juga di sini ya. Oke, saya ulangi untuk apply scholarship ya. Nah, ini yang sudah disetujui, saya kembali ke dashboard. Bagaimana cara untuk apply scholarship setelah dilengkapi data dari sosial media, kemudian sudah ditambahkan minimal 1 device ya, kemudian akan mendaftarkan atau apply scholar. Pertama, klik menu, kemudian klik find scholarship. Selanjutnya dicari, ya ini bisa minta arahan juga ke manajernya jika sudah ada akses kepada calon manajer yang ada di sosial media, apakah itu melalui Telegram atau melalui WhatsApp ya. Selanjutnya misalnya diarahkan ke namanya ini misalnya. Nah, selanjutnya si detail, kemudian cari username-nya ya. Khoisan account ini adalah username-nya. Misalnya diarahkan sama manajernya cari Khoisan Deas 2 ya, maka cari Khoisan Deas 2, misal cari di private scholarship, maka ini yang akan saya apply saat ini ya. Selanjutnya klik apply scholarship. Kemudian akan muncul kontrak seperti ini ya, selama 15 hari maka Anda harus menjalankan misi harian ya, mainkan gamenya sampai tuntas ya, sampai selesai, sampai seluruh 7 toki yang memang menjadi misi setiap hari itu bisa di earning ya, bisa diperoleh. Kemudian tinggal diklik I have read and agree with the contract, kemudian apply scholarship. Oke, selanjutnya manajer akan melakukan verifikasi dan validasi serta approval. Nanti setelah approval, selanjutnya status pending ini akan berpindah ke My Scholarship. Nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini ada 2. Nah, barusan apply 1 lagi, maka selanjutnya jadi bisa nambah 3. Nah, misalnya nambah akun lagi, ada handphone baru lagi, kemudian mau nambah 3, tinggal dicari lagi di
sini find scholarship, program apa nih yang kira-kira masih kosong misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman yang lain juga banyak yang sudah menyiapkan untuk program scholarship-nya, dan banyak sekali akun-akun yang ini kalau kita klik ya, ini di dalamnya itu akan muncul username yang masih siap. Misalnya ini Koisan Karawang. Nah, ini banyak sekali username yang masih bisa kita apply gitu ya. Jadi teman-teman sebagai scholar bisa melakukan apply untuk yang satu handphone bisa 3 kali ya, bisa punya 3 akun scholar yang bisa dimainkan setiap hari. Kalau punya 3 handphone berarti bisa 9 akun scholar gitu ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di grup edukasinya, di grup WA-nya untuk koordinasinya, dan silahkan selanjutnya menghubungi juga yang mereferensikan ya untuk bertanya lebih detailnya tentang program SJMS ataupun tentang program yang ke arah Khoisan First-nya ya, atau Khoisan World-nya gitu. Semoga bermanfaat.